Khamis 15 Syawal 1442 Hijriah. Tidak mengharap pemberian manusia. 1. Diriwayatkan dari Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi bahwa beliau berkata, aku melihat Habib Soleh bin Abdullah Al-Atos, lalu aku bertanya kepadanya, apa dasar jalan suatu kaum untuk sampai kepada Allah? Habib Soleh menjawab, dua perkara, zahir dan batin. Adapun perkara yang zahir tidak butuh pada manusia, dan adapun perkara yang batin ialah ibadah yang murni karena Allah. Habib Ali bertanya, bagaimana kalau aku tidak mampu melaksanakan keduanya? Mintalah kepada Allah agar diberi dua perkara tersebut. Jawab Habib Soleh. Al-Manhaj As-Sawi, 454. Keterangan senada di Tazkirun Nas, 376. 2. Para Sada Alawiyin tidak suka punya hutang budi pada seorang pun. Habib Abdullah Al-Haddad berkata, sifat mereka adalah jika mereka diberi suatu hadiah oleh seseorang, mereka menerimanya dan jika tidak, mereka tidak mau meminta. Kurang dari Kalamul Habib, Alawi bin Syihab, Juz 1 halaman 126 lebih besar dari 3. Ibnu Mas'ud berkata, kalau seandainya orang-orang alim menjaga ilmunya dan meletakkannya pada orang yang tepat, pasti mereka akan mengungguli orang-orang yang ada di masanya, akan tetapi mereka orang alim mencurahkan ilmunya untuk orang yang cinta dunia agar mereka mendapatkan sesuatu dari dunianya sehingga mereka menjadi hina di mata orang yang cinta dunia. Kurang dari Al-Manhaj As-Sawi, 203. Keterangan senada di Sirajut Talibin, Juz 2 halaman 76. 4. Al-Alim Al-Arif bila Salim bin Abdullah bin Umar suatu hari sedang tawaf di Ka'bah, lalu datang padanya Amirul Mukminin Hisyam bin Abdul Malik, pemimpin dinasti Umayyah. Hisyam berkata padanya, wahai Salim, mintalah sesuatu kepadaku, aku akan memberimu sesuatu yang kamu inginkan. Petik 2. Salim menjawab, wahai Hisyam, aku malu meminta kepada selain Allah, sedangkan aku berada di rumahnya, masjid. Dan ketika mereka keluar dari masjid, Hisyam berkata kepada Salim, kita telah keluar dari masjid dan kamu tadi malu meminta kepada selain Allah di rumahnya, sekarang mintalah kepadaku. Salim menjawab, wahai Hisyam, kamu menginginkan agar aku meminta apa darimu, apakah urusan dunia atau urusan akhirat? Hisyam berkata, tentunya urusan dunia karena aku tidak memiliki apa-apa dari urusan akhirat. Maka Salim berkata padanya, jika aku malu meminta urusan dunia kepada Allah, padahal dialah pemiliknya, bagaimana aku akan memintanya darimu, sedangkan kamu tidak memilikinya. Kurang dari Anisul Mukminin, 99 lebih besar dari 5. Sebagian orang berkata, aku melihat orang fakir sedang duduk di atas sajadah di dalam Masjidil Haram dan ada bersamaku beberapa dirham, maka aku meletakkannya di ujung sejadahnya dan aku memintanya agar menerima pemberianku, kemudian ia melihatku dengan marah dan berkata, hai kamu, aku telah membeli majlisku ini bersama Allah dalam keadaan kosong, dari dunia, dengan sekian-sekian ribu selain aku juga merelakan akor, harta milik yang tak bergerak seperti tanah rumah atau ladang, dan penghasilanku lalu kamu ingin menipuku dengan beberapa dirhamu ini. Tanda seru petik 2. Lalu ia berdiri dengan menarik sajadahnya dan berlalu, maka berserakanlah beberapa dirham tersebut sehingga aku memungutinya. Dan aku tidak melihat orang yang lebih mulia darinya ketika ia berlalu dan meninggalkan dirham, dan tidaklah aku melihat orang yang lebih hina dariku ketika aku memunguti dirham-dirham tersebut. Kurang dari Ad-Dawa At-Tamah, 183 lebih besar dari 6. Tatkala hilang cobaan, ujian dari Allah dengan perlakuan raja yang zalim, dan Imam Ahmad bin Hambal dikembalikan ke rumahnya, beliau dibawakan harta yang banyak, sedangkan kebutuhan beliau hanya sedikit, maka beliau menolak semuanya dan tidak menerimanya sama sekali baik sedikit maupun banyak. Kemudian paman beliau, Ishak menghitung uang yang beliau tolak pada hari itu dan jumlahnya mencapai 50.000 dinar. Maka Imam Ahmad berkata padanya, wahai pamanku, aku melihatmu sibuk menghitung sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagimu.
Lalu pamannya menjawab, hari ini kamu telah menolak sekian dinar dan kamu membutuhkan 1 keping saja. Ahmad berkata, wahai paman, kalau kita mencari-cari dunia dia tidak akan datang pada kita, dan sesungguhnya dia datang kepada kita ketika kita meninggalkannya. Raud Al-Faik, 205. 7 diceritakan dari Imam Junaid, suatu hari datang padanya seseorang dengan membawa 500 dinar dan meletakkan di hadapannya sambil berkata, bagikanlah kepada para jamaahmu. Lalu beliau berkata, apakah kamu memiliki harta selain yang ini? Ia menjawab, ya. Beliau berkata, apakah kamu mengharap tambahan atas apa yang kamu miliki? Orang itu menjawab, ya. Lalu Imam Junaid berkata, ambillah. Karena kamu lebih membutuhkannya daripada kami, dan beliau tidak menerimanya, kurang dari At-Tabagat Al-Kubra, 122 lebih besar dari. 8. Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, aku telah membawa batu besar dan besi, maka aku tidak melihat sesuatu yang lebih berat daripada hutang, dan aku telah makan yang lezat-lezat dan aku telah memeluk yang cantik-cantik pula tapi aku tidak melihat sesuatu yang lebih nikmat daripada kesehatan, aku pun telah merasakan semua yang pahit dan aku tidak merasakan sesuatu yang lebih pahit daripada bergantung kepada orang lain. Kurang dari Tanbihul Mukhtarin, 18 lebih besar dari. 9. Sohibul yakin, orang yang memiliki keyakinan kuat menerima suatu pemberian dengan 2 syarat, hendaknya ia melihat pemberian tersebut dari Allah dan menggunakannya untuk taat kepada Allah. Kurang dari Tatsbitul Fuad, Juz 2 halaman 179 lebih besar dari. 10 Habib Abdullah Al-Haddad membahas tentang orang yang menerima pemberian dari manusia. Beliau berkata, yakinlah bahwa sebenarnya Allah yang memberi dan jangan gantungkan hatimu kepada makhluk lalu ambillah, dan tidak masalah bagimu ketika itu. Yang dibenci adalah mengambil atau menerima apa yang sudah diinginkan oleh nafsunya dengan mengharap sesuatu dari orang tertentu. Bahkan para salaf menolak pemberian yang sudah diharapkan sebelumnya sebagaimana kisah Imam Ahmad dengan seorang kuli yang dibawa oleh anaknya untuk memikul barang-barangnya dari pasar ke rumah. Maka kuli tersebut mencium bau roti dari dalam rumah, maka Imam Ahmad memberinya sepotong namun kuli itu menolaknya, dan ketika kuli itu keluar dari rumah dan pergi, Imam Ahmad memerintahkan anaknya untuk menyusulnya dengan membawa sepotong roti, maka kuli itu menerimanya, lalu anaknya bertanya kepada ayahnya, Imam Ahmad, mengapa tadi dia menolaknya dan sekarang ia menerimanya? Petik 2. Beliau berkata, ia adalah orang yang soleh dan ketika ia mencium bau roti, nafsunya menginginkannya, maka ia menolaknya, saat itu ia sedang berpuasa, dan ketika ia berlalu nafsunya terputus dari harapannya, maka ia menerimanya. Kurang dari Tatsbitul Fuad, 2 halaman 178 lebih besar dari. 11 diriwayatkan dari sebagian ahli tahqiq yang kuat keyakinannya, bahwasanya ia ingin mengetahui adanya seseorang yang meyakini bahwa Allah adalah zat yang memberi, zat yang menerima dan zat yang mengambil. Lalu ia membawa sedekah dan setiap kali dia menemui seseorang, maka ia memberikan sedekah tadi sambil berkata kepada orang yang diberi, ambillah bukan untukmu. Maka tidak ada seorang pun yang menjawab sesuai keinginannya dan melaksanakan sesuai dengan ucapannya. Sampai akhirnya ia mendatangi seorang wali Allah kemudian memberinya sambil berucap, ambillah ini tapi bukan untukmu. Wali tersebut menjawab, berikanlah kepadaku tapi ini bukan darimu. Maka ketika itu ia telah menemukan sesuatu yang dicarinya yaitu seorang ahli hakikat. Kurang dari Kalamul Habib Idrus Al-Habsyi, 24 lebih besar dari. 12. Salim bin Abdullah bin Umar pernah melihat seorang pengemis pada hari Arafah, maka beliau mencelanya seraya berkata, apakah kamu tidak malu meminta-minta kepada selain Allah di tempat seperti ini dan di hari ini? Kurang dari Tanbihul Mukhtarin, 98 lebih besar dari.